Bayangkan mulai Agustus sampai Februari nanti, Persib Bandung hampir tidak punya waktu untuk bernafas. Bermain setiap 3 atau 4 hari. Bisa-bisa ditinggal juga oleh pemain untuk tim nasional. Lalu harus menghadapi lawan-lawan terbaik di Asia dan ASEAN. Disinilah nanti diuji kecerdasan Igor Tolik untuk melakukan rotasi yang akan menjadi senjata rahasia Persib di musim ini. Sudah pasti sobat, musim ini bukan musim biasa. Musim 2026-2027 ini akan menjadi pertaruhan terbesar dalam sejarah Persib Bandung. 4 kompetisi resmi, 5 turnamen termasuk pramusim, dan 6 kompetisi bagi para pemain timnas. Dan 1 kesalahan rotasi bisa menghancurkan semuanya. Tapi jika berhasil, musim 2026-2027 bisa menjadi musim paling bersejarah yang pernah dimiliki Persib Bandung. Sobat-sobat, sebelum kita ulas musim yang akan sibuk yang akan dijalani oleh Persib Bandung, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Sobat-sobatku, dan khususnya para pencinta dan pendukung ya, Boboto, dan juga seluruh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Semua mata akan tertuju pada Persib Bandung di musim ini. Sebagai juara bertahan, tentu Persib juga tetap akan bermain serius di Super League ya. Dan Persib juga harus menjalani Piala Indonesia nanti. Kemudian ACL2 dan juga Asian Club Championship, SOPI Championship. Makanya Piala Presiden nanti yang akan berlangsung bulan Juli ini menjadi ajang yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung untuk menguji ya, dan juga untuk melakukan apa yang namanya persiapan. Makanya tepat sekali Persib Bandung ikut di Piala Presiden 2026 ini yang akan berlangsung di Kota Bandung dan di Kota Surabaya. Jadi musim 2026-2027 ini bukan lagi mengandalkan 11 pemain terbaik. Bukan, karena kalau 11 pemain terbaik kurang ya. Karena era sepak bola modern ya sudah berubah. Klub-klub elit di dunia tidak lagi membangun tim hanya untuk mencari 11 pemain terbaik, tapi bagaimana mereka membangun 2 atau bahkan 3 lapis squad dengan kualitas yang hampir seimbang. Karena akan mengalami fase seperti Persib Bandung ini, dan inilah yang sudah diterapkan oleh Persib. Direktur olahraga Persib Aditya Putra Hermawan secara terbuka mengatakan bahwa manajemen akan membentuk skuad yang lebih gemuk sekaligus juga lebih kompetitif. Targetnya bukan sekedar menambah jumlah pemain, tapi memastikan kualitas pemain pelapis tidak terlalu jauh dari pemain utama. Jadi gap antara pemain utama sebisa mungkin begini saja ya, jangan sampai begini, jangan sampai jomplang. Dan itu masuk akal. Karena kalau kita lihat perjalanan Persib di musim ini nanti ya, bayangkan ini akan masuk pramusim. Pramusim dulu nih, pramusim menghadapi Piala Presiden. Piala Presiden. Kemudian nanti Agustus, 31 Agustus sudah ada playoff ACL2 melawan Manila Tiger. Kemudian 4 September Super League sudah dimulai ya, Liga Indonesia sudah dimulai. 7 Oktober nanti SOPI Cup dimulai, ASEAN. Awal November Piala Indonesia bergulir. Ini Piala Indonesia ini kan sudah lama absen ini, sudah lama vakum. Ini diputar kembali oleh federasi ya. Dan di situ akan diikuti oleh Liga 1 dan Liga 2. Artinya sejak akhir Agustus hingga Desember sampai Februari Persib hampir dipastikan bermain terus setiap minggu. Dan kondisi membuat tidak mungkin lagi 11 pemain yang sama. Kalau itu terus yang dimainkan, aduh itu udah bencana lah itu ya. Tidak mungkin lagi. Dan Igor Tolik, sekali lagi Coach Igor Tolik mengubah cara pandang Persib. Karena ada pernyataan dia yang menarik. Dia bilang, Manchester City juga menjadi klub yang harus bermain di 4 kompetisi. Dan Pep Guardiola berkali-kali melakukan rotasi besar. Klub-klub besar lainnya juga seperti itu. Ya, dalam hal ini bukan bermaksud membandingkan
Persib sama dengan Manchester City. Bukan itu sobat-sobat ya, jangan sampai keliru memahaminya. Tapi di dalam sepak bola modern, ketika memang harus menghadapi banyak kompetisi dalam satu musim, mau tidak mau apa yang dilakukan oleh klub-klub besar itu harus ditiru. Persib tidak mungkin mengejar semua pertandingan menggunakan komposisi pemain yang sama, dan Piala Presiden ini akan menjadi laboratorium lah ya, menjadi lab bagi Tolik dan juga tentunya ofisial, manajemen untuk melihat sejauh mana persiapan dan kematangan tim Persib nantinya. Walaupun Igor Tolik bilang tidak ada target-target juara di Piala Presiden, tapi ini merupakan tempat eksperimen dan dia akan melakukan kombinasi pemain asing, kombinasi pemain muda, beberapa pemain akademi, dan juga mencoba mencari formasi alternatif dan rotasi berbagai posisi. Karena dalam waktu bersamaan juga, Timnas Indonesia juga kan saat ini sudah memanggil 11 pemain Persib Bandung loh sobat, di pemusatan latihan di Bali. 11, bayangkan 11 pemain Persib Bandung. Mulai dari Teja Paku Alam, Sadil Ramdhani, Dion Marks, Kakang Rudianto, Mark Klok, Tom Hai, Adam Alis, Eliano Renders, kemudian Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh. Jadi satu tim sudah berangkat malah mengikuti TC Training Center Timnas. Kalau mereka semua terpilih, waduh, kalau 11-11 terpilih kan berarti akan kehilangan lagi nih Persib dalam fase pramusim, di mana Timnas Indonesia juga kan bermain di AFF 2026. Tapi begitu pun tidak ada masalah ya, karena demi bangsa dan negara itu menjadi kewajiban utama, dan Persib dengan senang hati melepas pemain-pemain terbaik itu untuk membela merah putih. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, kita kembali membahas 4 musim kompetisi. Ya, 4 kompetisi akan diikuti dalam satu musim ini. Dan ini menjadi tantangan bagi Persib ya. Dan untuk itu Persib kemudian sudah menghadirkan juga pemain-pemain asing yang baru. Ada siapa? Gabriel Mutomba ya. Ada Gabriel Mutomba. Kemudian ada Luka Menalo, Balsa Sekulik. Kan juga ada dari Jepang ya, dari Jepang. Aduh, Gakuto ya. Gakuto Notsuda. Di samping itu juga kan pemain-pemain yang lain masih ada ya. Masih ada di kubu Persib dan juga pemain-pemain lokalnya. Dan bagaimana cara Igor Tolik nanti untuk melakukan rotasi? Kalau menurut Papatola mungkin akan dia bagi menjadi 3 tim ya, atau 3 grade lah. Grade A untuk laga-laga besar di ACL2, pertandingan penting di Super League, kemudian di fase gugur di Shopee Cup. Karena di sini Persib akan menurunkan komposisi terbaik. Kemudian ada tim B ya. Tim B ini nanti untuk beberapa pertandingan di Piala Indonesia, kemudian sebagian pertandingan di grup di Shopee Cup, dan juga laga liga melawan tim papan bawah atau papan tengah ketika jadwal sangat padat. Nah, kalau di sini mungkin nanti akan ada pemain pelapis yang mendapat menit bermain. Nah, bagaimana kalau dengan ada 3 tim ya, tim C yang dibangun oleh Tolik. Jadi ini bisa jadi gabungan pemain muda, pemain akademi, pemain yang baru pulih dari cedera, dan kemungkinan ini dimainkan nanti di beberapa pertandingan Piala Presiden maupun fase awal Piala Indonesia. Jadi apa target realistis Persib di musim 2026-2027? Yang pertama sudah pasti Super League ya. Sebagai juara bertahan, Super League tetap menjadi target utama. Dan ini segala hal yang bisa untuk menjaga performa, segala hal yang meningkatkan kualitas harus dilakukan oleh manajemen untuk mendukung pasukan Igor Tolik ya, skuad Maung Bandung ini untuk menjaga mahkota Super League. Kemudian di Shopee Cup ya, di ASEAN kita juga punya peluang sebenarnya, dan kompetisi ASEAN ini kan mulai naik level, dan Persib masih punya kualitas untuk bersaing ya, paling tidak hingga semifinal lah ya, bahkan final, baik menghadapi wakil dari Thailand, Malaysia ataupun Vietnam. Dan di ACL2 ini tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar. Kalau kemarin kan bisa lolos grup ya. Karena di sini levelnya sudah klub-klub Jepang, Korea Selatan, Australia ya, atau klub Timur Tengah, dan juga mayoritas klub ASEAN. Jadi target realistis
adalah lolos fase grup, kemudian mencoba melangkah sejauh mungkin. Nah, itu dulu ya. Kalau ACL tuh yang pasti target realistisnya keluar dulu dari penyisian grup, lolos ke babak knockout, dan di situ baru kemudian terus melangkah sejauh mungkin. Nah, kalau di Piala Indonesia yang menjadi satu kompetisi di musim ini, di mana ini akan menjadi ajang rotasi lah bagi klub ya, bagi Persib. Tapi kalau kemudian bisa mencapai babak perempat final, semifinal, ya tidak mungkin juga Persib melepas Piala Indonesia ini. Kalau memang sudah sampai di fase itu, ya sudah, serius saja kejar trofinya. Dan kunci sukses Persib saat ini, sobat-sobat, kalau menurut Papa Tola ya, bukan lagi di 11 pemain terbaiknya, tapi di kursi cadangan, di bangku cadangannya. Semakin menentukan nanti siapa yang menjadi pemain ke-18, pemain ke-22, siapa bek tengah yang keempat, siapa striker pelapis kedua, ketiga. Karena ketika jadwal sudah memasuki November hingga Februari, semua pemain akan mendapatkan kesempatan bermain. Tidak mungkin tidak, karena pemain utama yang grade aja tadi juga sudah baru bermain 2-3 kali berturut-turut, tentu butuh recovery, butuh istirahat. Belum lagi ada yang cedera ringan, atau mungkin ada yang cedera amit-amit, cedera parah, bahaya ya, atau akumulasi kartu. Jadi semua kemungkinan itu akan terjadi. Belum lagi panggilan tim nasional, sobat. Ini dia. Kalau sudah tim nasional yang memanggil, selesai. Artinya tidak ada lagi yang harus dibahas. Semua harus menuju ke tim nasional, ya kan? Dan itu yang membuat harus pikiran cerdas dari Igor Tolik dan tim, karena harus menyadari bahwa tidak mungkin untuk mengejar semua trofi dengan cara yang sama, itu hal mustahil. Tapi mengejar semua trofi dengan cara berbeda yang berkualitas, itu masih masuk akal. Dan oleh sebab itu fokus utamanya Tolik musim ini bukan mencari tim terbaik, tapi membangun skuad terbaik. Dan tentu saja dukungan manajemen, menyiapkan komposisi pemainnya ya. Ini kan dengar-dengar informasi masih akan ada lagi welcome yang baru lagi. Jadi belum selesai nih perburuan pemain untuk Persib Bandung musim ini. Dan tentu saja kita sebagai pendukung Persib Bandung menunggu informasi resmi dari manajemen siapa-siapa lagi akan masuk menjadi skuad Persib Bandung untuk musim 2026-2027. Sobat-sobat Papa Tola Football dimanapun kalian berada, selain dari keseriusan manajemen dalam mengelola Persib untuk musim ini, keseriusan pelatih juga dan staf kepelatihan, maka pemain juga harus serius juga dalam hal profesionalisme, menjaga sikap, menjaga fisik ya. Harus benar-benar juga mawas diri untuk tidak melakukan hal-hal yang hal-hal yang tidak perlu, yang berakibat merugikan diri sendiri maupun merugikan tim. Dan juga harus berani juga untuk keluar dari zona nyaman dan menjaga kebugaran secara mandiri juga. Di luar dari program latihan juga harus berani, karena persaingan di internal juga semakin tinggi, dan kemudian juga persaingan dengan klub-klub lawan juga semakin kuat. Dan untuk itu Papa Tola berharap Persib Maung Bandung sebagai klub besar dengan catatan rekor yang cukup baik, bagus, dan juga punya sejarah yang luar biasa, di musim ini akan mencoba kembali mengukir sejarah ya. 4 turnamen resmi dan 1 turnamen pramusim, luar biasa sobat, yang akan dijalani. Dan untuk itu kita akan dengan senang hati memberikan dukungan dan juga akan menikmati setiap langkah dari Persib Bandung. Persib Bandung juara. Terima kasih sobat-sobat, itu dia yang bisa Papa Tola sampaikan dalam ulasan ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.